Tuan juri yang saya hormati, perkenalkan, saya Freya Azalia Anindi. Sebelum saya bercerita, saya punya pantun. Duduk bersila, bukan kerupuk beras, bukan pula kerupuk puli. Saya bercerita tentang buah jeruk, bukan jeruk peras, namun jeruk yang menghibur hati. Nah, cerita saya kali ini ada hubungannya dengan buah jeruk, teman-teman. Semoga dapat menghibur kita semua. Yuk kita mulai ceritanya. Buah jeruk emas. Dahulu pernah bertahta seorang raja yang begitu adil dan bijaksana di sebuah kerajaan di Pulau Jawa. Kerajaan yang makmur dan rakyatnya pun hidup dalam kedamaian. Hasil bumi melimpah sehingga tidak heran bila tak satu pun rakyat yang kekurangan pangan. Mereka bekerja keras di ladang sehingga saat panen tiba selalu bisa menyisihkan sedikit hasil panen untuk dikirimkan ke istana. Raja menerimanya dengan penuh sukacita. Padi itu pun lalu disimpan di lumbung istana sebagai cadangan bila masa paceklik tiba. Sungguh arif raja memimpin rakyatnya. Pada suatu hari, terlihat sang raja memanggil salah satu pengawalnya. Hamba menghadap Paduka, titah Paduka akan hamba laksanakan. Kemarilah pengawal, ada yang ingin aku sampaikan. Raja menceritakan maksudnya memanggil pengawal. Dengan seksama, pengawal itu mendengarkan cerita sang raja. Tadi malam aku bermimpi dan sepertinya aku mendapatkan sebuah bisikan. Wabah penyakit akan melanda seluruh negeri. Di dalam mimpiku aku mendapatkan wangsit bahwa buah jeruk emas yang dapat menyelamatkan rakyatku. Aku harus segera bertindak agar rakyatku selamat. Tanpa menunggu waktu lama, raja memerintahkan para pengawal agar membuat sayembara mendapatkan buah jeruk emas sebagai penolak bala. Dan tentu saja akan ada hadiah besar bagi yang berhasil menemukannya. Rakyat di seluruh penjuru kerajaan menjadi heboh dengan sayembara raja. Lekmen, sini yo, tak kasih informasi, sini cepet. Apakah kamu sudah mendengar sayembara dari kerajaan? Kita ikut saja yuk, siapa tahu kita yang jadi pemenangnya. Kan lumayan hadiahnya. Oh alah Wanto, gak mau kemana kita mencari buah jeruk emas itu? Bentuknya seperti apa? Aku belum tahu. Apa seperti buah jeruk biasa itu yo? Bulat, kuning, segini. Terus kita mau cari di mana? Kita itu mending kerja nyambut gawe. Wes cukup. Wes lah, tidak usah aneh-aneh. Aku mau ke ladang saja. Wah, diajak ikut sayembara kok malah ndak mau, men. Di saat sebagian rakyat masih kebingungan, adalah Pak Sikir yang mengaku memiliki kesaktian dan mampu mendapatkan buah jeruk emas itu. Pak Sikir pun menghadap sang raja. Selamat pagi Paduka, hamba Pak Sikir. Hamba sanggup mencarikan buah jeruk emas dan segera akan hamba bawa ke istana. Percayalah Paduka. Setelah mendapatkan restu, Pak Sikir pun pergi untuk mencari buah jeruk emas. Karena kesaktiannya, tanpa waktu lama Pak Sikir berhasil untuk mendapatkan buah jeruk emas itu. Lah, kui buah jeruk emas permintaan sang raja. Aku harus segera mengambilnya. Buah ini pun dia masukkan ke dalam bakul besar yang dia bawa. Sungguh senang hati Pak Sikir. Kini pikirannya dipenuhi dengan bayangan hadiah-hadiah besar dari sang raja.
Namun, di tengah perjalanan menuju istana, Pak Sikir bertemu dengan seorang tua renta. Lalu bertanyalah dia, "Anak muda, apa itu yang kamu bawa? Kamu terlihat sangat gembira membawanya." "Apa, kek? Oh, ini hanyalah pasir, kek, bukan barang berharga." "Masa pasir? Tenangnya." "Iya, kek, ini hanyalah pasir yang kubawa." "Oh, begitu. Baiklah, teruskanlah perjalananmu." Begitulah pesan kakek kepada Pak Sikir. Setibanya di istana, Pak Sikir menghadap raja untuk menyerahkan buah jeruk emas yang dia dapatkan. "Paduka, ini saya berhasil mendapatkan buah jeruk emas seperti yang saya janjikan. Sebentar, Paduka, saya ambilkan bakul saya." "Monggo dilihat." Lah kok jadi pasir? Kepiye toki? Waduh, ciloko aku. Aneh ya teman-teman, buah jeruk emasnya berubah menjadi pasir. Raja sungguh kecewa karena merasa dibohongi oleh Pak Sikir. Selang hari berikutnya datang lagi seseorang yang lain untuk mengikuti sayembara. Dia berhasil mendapatkan buah jeruk emas dan dia pun bertemu dengan kakek yang sama. Ia juga berbohong bahwa batulah yang dia bawa. Dan ajaib, buah jeruk emas itu berubah menjadi batu setibanya di istana. Lagi-lagi raja sungguh kecewa. Kejadian ini terus terjadi berulang-ulang dan raja merasa putus asa. Hingga datanglah menghadap raja seorang pemuda bernama Joko Meleng. Dia adalah anak seorang wanita tua yang tinggal di pinggir desa. Joko Meleng menyampaikan kesanggupannya mendapatkan buah jeruk emas itu. Kali ini raja mengatakan bahwa bila dia gagal, maka akan dihukum. Joko Meleng pun menyanggupinya. Teman-teman, apakah Joko Meleng berhasil mendapatkan buah jeruk emas? Tentu saja, Joko Meleng pun berhasil mendapatkannya. Dan dia pun bertemu kakek yang sama. "Anak muda, apa itu yang kamu bawa? Sepertinya sangat berharga." "Benar, kek, ini adalah buah jeruk emas permintaan sang raja. Aku harus membawa jeruk emas ini ke istana karena ini sebagai tolak bala penyakit yang akan menyerang kerajaan kami." Kakek itu pun tersenyum mendengar jawaban Joko Meleng. Ternyata Joko Meleng seorang yang jujur ya teman-teman. Setibanya di istana, segera Joko Meleng membuka keranjangnya dan menyerahkan buah jeruk emas. Sungguh gembira sang raja dan seluruh penghuni istana. Raja menepati janjinya dengan memberikan hadiah untuk Joko Meleng. Kira-kira apa ya hadiahnya? Emas atau rumah? Joko Meleng diberikan jabatan sebagai seorang bupati balasan atas kejujurannya. Wah, hebat ya! Kejujuran Joko Meleng pun tersebar ke seluruh pelosok desa. Mereka menyadari bahwa kejujuran akan membuahkan kebahagiaan. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Siapa yang berbuat kejujuran, dialah yang akan hidup damai. Nah, seru kan ceritanya? Oh ya teman-teman, ceritaku ini diambil dari buku cerita rakyat daerah Jawa Timur yang dikarang oleh I.B. Mantra dan Astrid Susanto yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Salam literasi, sampai jumpa.